warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Supiani dalam Diklat 82 JP, bagaimana meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak terasa kita sudah sampai di pertemuan 7. Nah, kalau kemarin kita di pertemuan 6 sudah membahas bagaimana sih pelaksanaan proyek itu sehingga bisa meningkatkan atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Saat ini atau pertemuan malam ini kita akan membahas bagaimana kita membuat sebuah asesmen. Karena pembelajaran harus sejalan atau beriringan dengan yang namanya asesmen. Jadi kalau pembelajaran itu makanya di modul ajar ataupun modul project tetap komponen langkah tujuan pembelajaran, langkah-langkah dan asesmen itu wajib ada. Maka karena harus sejalan, asesmen juga harus kita bahas tentunya. Jadi saat melakukan project kita perlu membuat yang namanya sebuah penilaian atau asesmen. Karena apa? Karena untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, ya itulah kita buat sebuah penilaian atau asesmen. Jadi untuk bisa membuat sebuah asesmen yang memang benar-benar mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran tadi, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tahapan mengkoleksi dan mengolah hasil asesmen. Jadi kita harus punya namanya koleksi hasil asesmen tersebut atau bukti-buktinya. Apa yang menjadi bukti atau saat kita melakukan asesmen. Jadi bukti-bukti dari kita melakukan asesmen kegiatan project itu ada 3. Nanti ada jurnal, ada portofolio, dan juga ada rubrik. Jadi ketiganya ini nanti harus kita dokumentasikan Bapak Ibu. Fungsinya masing-masing nanti seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, bisa kita sampaikan. Jadi kemarin juga sebenarnya saya sudah sedikit menyinggung bagaimana sih asesmen yang ada di pelaksanaan proyek ini. Ya, jadi dokumentasi kegiatan proyek tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu ada jurnal. Jurnal itu adalah catatan yang dilakukan oleh pendidik. Jadi jurnal itu guru yang membuat. Tim fasilitasi proyek yang membuat catatan-catatan pada saat beliau atau pada saat Bapak Ibu melaksanakan pendampingan atau saat Bapak Ibu memfasilitasi pelaksanaan proyek. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi sesuatu yang positif saat Bapak Ibu melakukan memfasilitasi proyek ini yang Bapak Ibu tuangkan di jurnal. Jadi jurnal ini adalah praktik mendokumentasikan kumpulan pemikiran, pemahaman, dan penjelasan ide atau konsep secara tertulis dan biasanya dibuatkan dalam sebuah buku. Jadi kalau di sekolah kami itu pakai buku folio, kita tuliskan si catatan-catatan perkembangan siswanya. Jadi dari jurnal nanti kelihatan di tahap awal seperti apa, di pertemuan 1 apa catatan yang didapatkannya, apakah sebuah kelebihan ataukah sebuah ada kendala teknis seperti apa, kita catat di sana. Jadi untuk membuat sebuah jurnal ada prinsip-prinsip dalam penyusunannya. Yang pertama, harus menunjukkan perkembangan. Catatan-catatan yang kita berikan harus menunjukkan adanya perkembangan. Jadi isinya itu menunjukkan perkembangan individu ataupun kelas setiap peserta didik. Nah, kemudian untuk yang kedua, prinsip yang kedua harus menjadi alat refleksi secara berkala. Jadi catatan yang ada di dalam jurnal Bapak Ibu itu merupakan sebuah refleksi saat Bapak Ibu memfasilitasi kegiatan proyek di dalam kelas. Jadi jurnal nanti akan diperiksa dan dimodifikasi secara berkala. Dari jurnal ini kita bisa lihat sebagai alat refleksi kita perbaikan-perbaikan seperti apa dari pertemuan ke pertemuan yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, prinsipnya adalah sebagai observasi yang berkelanjutan. Jadi kita bisa melihat dari catatan-catatan atau dari jurnal yang Bapak Ibu susun, Bapak Ibu bisa melihat
seberapa jauh bisa mengamati, seberapa jauh perkembangan kompetensi peserta didik kita secara berkelanjutan. Oke, baik. Yang kedua, dokumentasi untuk kegiatan proyek yang kedua itu adalah portofolio. Kebalikannya tadi, kalau yang namanya jurnal miliknya si pendidik, kalau portofolio miliknya peserta didik atau siswa. Jadi portofolio itu merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, karya siswa dalam bidang tertentu. Dalam hal ini pastinya dalam bidang pelaksanaan proyeknya yang mencerminkan perkembangan. Ya, ada perkembangan juga nanti yang mau dilihat, reflektif, kritis. Jadi kita melihat bagaimana misalnya pelaksanaan tugas-tugas dia, mana yang kurang maksimal akan diperbaikin seperti itu dalam kurun waktu tertentu. Jadi di sini jurnal portofolio itu benar-benar dipersiapkan peserta didik sebagai bentuk sebuah refleksi dirinya. Jadi kalau dia merasa kurang puas, dia merasa kurang baik pelaksanaan yang dia lakukan, maka dia akan membuat sebuah perbaikan. Maka muncul pemikiran kritis dari dia, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil yang lebih sempurna, lebih baik ke depannya. Seperti itu. Oke. Jadi pada akhir periode, portofolio akan menjadi referensi diskusi antara guru dan siswa, ya, yang selanjutnya akan diserahkan kepada pendidik di kelas berikutnya. Jadi diskusikan, misalnya sebelum nanti misalnya dia naik kelas, maka akan diskusikan hasil portofolionya. Nanti ditunjukkan ke guru selanjutnya, misalnya sekarang kelas 7, dilihatkan di kelas 8. Oh, seperti ini kemarin perkembangan dia masih pemahaman tentang proyek itu seperti ini. Oke, jadi ada prinsip penyusunan portofolio. Yang pertama, portofolio itu dibuat oleh siswa atau oleh peserta didik, bukan terhadap peserta didik. Jadi dibuat oleh, bukan terhadap, ya. Oleh peserta didik itu artinya yang membuat memang peserta didik, bukan pendidik untuk peserta didik, bukan. Jadi portofolio memang dibuat oleh peserta didik sendiri. Peserta didik akan berperan aktif dalam memilih hasil apa yang nantinya akan dimasukkan ke dalam portofolionya, dengan panduan yang mendorong peserta didik untuk bisa merefleksi pembelajarannya. Kemudian yang kedua, itu merupakan hasil kerja yang berkelanjutan, yang menunjukkan anak itu secara jelas hasil karyanya seperti apa. Kemudian akan menjadi alat refleksi yang berkala, kemudian menunjukkan perkembangan juga, dan dikerjakan dengan bimbingan guru. Jadi bukan haram kita membimbing siswa dalam menyusun portofolio, tapi boleh kita membimbing, tapi bukan kita yang membuat untuknya. Jadi yang perlu diingat Bapak Ibu, kita hanya membimbing siswa. Oh, ini loh, kita kasih saran, masukan, itu saja. Oke, next, yang ketiga ini adalah rubrik. Di rubrik ini kalau menurut saya inilah yang paling pentingnya, yang nanti akan Bapak Ibu koleksi sebagai dasar Ibu menyusun. Karena nanti yang dilaporkan hasil asesmen itu dalam bentuk deskripsi capaian. Apakah si dia belum berkembang, apakah dia sudah mulai berkembang, apa berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Jadi di rubrik ini yang akan membantu Bapak Ibu untuk menginputnya ke dalam dan untuk melaporkannya, ya, karena nanti kita melaporkannya ke dalam yang kita sebut namanya rapor project. Di pertemuan kemarin juga kita sudah buka bagaimana rapor project yang ada di sekolah kami. Jadi bisa, yang kemarin juga sudah saya kirim linknya, Bapak Ibu tinggal unduh sendiri secara mandiri apa yang Bapak Ibu inginkan, mau modul ajar, mau modul project, mau rapor intra atau rapor projectnya, bisa banget Bapak Ibu adopsi dari sana, ya. Jadi seperti itu. Masuk lagi ke rubrik, ya Bapak Ibu. Jadi rubrik itu dipakai oleh pendidik dan juga peserta didik. Membuat rubriknya juga tidak hanya pendidik saja Bapak Ibu, tapi kita bawa murid kita, bawa peserta didik kita untuk menyusun instrumen rubrik tersebut, sehingga nanti kualitas kinerjanya akan menjadi lebih baik, ya, lebih konsisten, membangun, dan objektif. Hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan saat membuat rubrik supaya efektif, yang pertama, jumlah kriteria dan tingkatan kualitas performa itu harus nampak kelihatan. Yang kedua, ada deskripsi yang jelas yang membedakan
antar tingkatan. Mana siswa yang belum berkembang, mana yang sudah mulai berkembang, mana yang berkembang sesuai harapan, dan mana yang belum berkembang sangat baik. Jadi itu harus ada kejelasan perbedaan tingkatannya. Kemudian dokumen proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian tipe aktivitasnya itu seperti apa, harus merujuk kepada elemen dan subelemen proyek profil pelajar Pancasila tentunya. Kemudian libatkanlah siswa kita dalam merancang rubrik tersebut. Oke, jadi setelah kita mendokumentasikan, setelah kita mengkoleksi, tinggallah saatnya kita mengolah hasil asesmen. Jadi kita kumpulkan dokumentasi belajar siswa itu seiring dengan prosesnya hingga akhir pembelajaran. Jadi nanti tim fasilitasi dapat mengolah hasil asesmen tersebut dan menentukan capaian peserta didik secara menyeluruh. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar, sudah ada perayaan proyek, sudah dilihat hasil, dikumpulkan asesmennya, kita olah hasil asesmennya, dan nantinya di akhir proses tim fasilitasi proyek akan melaporkan hasil pelaksanaan proyeknya kepada koordinator proyek. Koordinator proyek nantinya yang akan menyusun rapor proyek. Nah, di situ karena pelaporan rapor proyek itulah kepada orang tua, kepada sekolah, itu satu saja adminnya, yaitu koordinator proyek. Maka si tim fasilitasi proyek nanti bertanggung jawab untuk pelaksanaan, kemudian asesmennya di dalam kelas. Hasilnya setelah diolah serahkan kepada koordinator proyek. Koordinator proyek nanti yang akan menyusun laporan atau menyusun rapor proyeknya. Jadi prinsip-prinsip merancang rapor proyek, Bapak Ibu harus ingat, rapor proyek harus informatif, menyampaikan perkembangan peserta didik. Jadi yang dilihat adalah perkembangannya secara kualitatif, bukan kuantitatif, ya. Kualitatif, bagaimana perkembangan siswa dari hari ke hari, ya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau informatif menunjukkan juga perkembangan peserta didik, tapi kita juga harus melihat bahwa harus mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pelaporan atau menyusun rapor proyek tidak harus merepotkan guru. Jadi kita bisa dibantu oleh aplikasi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan kemarin di grup, saya sudah ada kirim link untuk Bapak Ibu akses rapor intra maupun rapor proyek, ya. Jadi jangan tidak merepotkan. Tapi dia ingat yang pertama itu adalah harus terpadu. Ya, rapor itu terdiri dari penilaian terhadap performa siswa dalam pelaksanaan proyek. Di begitu banyak kegiatan harus tercover semua, kelihatan di rapor proyeknya. Tidak membebani beban administrasi, makanya itu kita perlu bantuan teknologi untuk ngapanya. Dan ada kompetensinya utuh yang memadukan dari pengetahuan, sikap maupun keterampilan menjadi satu kompetensi. Ini salah satu tampilan rapor proyeknya. Jadi di sini ada nama sekolah, nama siswanya, kelas, fase dan tahun pembelajarannya. Kemudian akan kelihatan nih apa proyek 1. Sekilas tentang proyek 1 itu seperti apa, ya. Proyek 2-nya seperti apa, proyek 3-nya seperti apa, proyek 4-nya seperti apa. Bu, kok boleh ada proyek 4? Boleh kalau memang kita kan yang diatur cuma minimal. Kebetulan kami SMP boleh 4 karena kan minimal 3. Nah, seperti itu. Oke, next. Di halaman selanjutnya itu tadi gambaran setiap proyeknya. Di halaman selanjutnya ada namanya setiap proyeknya itu kelihatan capaian di masing-masing dimensi. Ada dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif. Jadi nanti akan kelihatan juga dia di sana. Apakah dia sudah berkembang, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, atau berkembang sangat baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi setitik pencerahan untuk pelaksanaan proyek yang Bapak Ibu laksanakan di sekolahnya masing-masing. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan
dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.